seperti itu. Yang waktu itu saya sedih, ya nangis bener. Saya nangis, saya buka cabang pertama, warung saya digusur Mas, bukan karena ingin menambah omset, bukan ingin menambah pendapatan untuk menambah karyawan, karena warung saya digusur. Di saat sehari sudah 80 ekor ayam, 5 karyawan, tinggal say hello saja sekonsumen, tiba-tiba warung saya, mata pencarian saya satu-satunya harus digusur. Kalau era sekarang nih bukan cari untung, tapi cari survive ya sebenarnya. Bagaimana bisa adaptasi berarti Mas ya? Ya, artinya memang berubah lagi polanya ya. Nanti di materi saya ada, saya akan ada slide. Pola konsumen sudah berubah Mas saat ini. Ya, seperti penikmat kuliner. Pengennya apa? Murah dan instan. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kita buka lagi di Hijrahpreneur, karena kita fokus bicara tentang entrepreneurship seperti itu. Saya bukan motivator Mas, saya adalah sharing pengalaman yang sudah mengalami yang namanya jatuh, bangkrut, rugi, ditipu dan lain-lain. Jadi saya nggak ada beban. Saya juga memantaskan diri kalau diundang acara-acara yang memang bukan bidang saya tolak Mas. Kalau tentang wirausaha, misalkan di kajian-kajian tentang entrepreneurship bolehlah, tentang wirausaha bolehlah, tentang spiritualpreneur bolehlah gitu. Tapi kalau parenting, janganlah ya. Ada Mas, saya ngisi kajian apa namanya orang nikah itu apa tuh? Iya. Tausiah pernikahan. Iya, pranikah gitu. Pranikah. Ya siapa tahu mungkin gini, follower tuh melihat saya itu soleh banget gitu ya, karena dekat dengan tokoh ulama gitu ya kali ya. Mungkin maksudnya apa, itu ayam-ayam itu kan kawinnya bagaimana itu? Itu ayam aja bisa tunduk gitu, gimana manusia gitu loh. Iya. Nah yang pertama kali ngajak usaha ayam nih siapa? Terus yang modalin siapa? Ada? Mas, ini bukan bicara ayam dulu, saya dagang gorengan. Kan modalnya kan murah kan, pisang coklat. 500.000, ngasong dari SD ke SD, panas, kehujanan. Bener saya laluin itu. Mas Mono nggak malu? Malu Mas. Saya kalau ngomong ini, maaf saya agak sensitif. Kenapa ya? Orang tua saya itu nggak setuju saya punya usaha di kaki lima dorong gerobak. Malu Mas, lulusan SMA di Jakarta tahun 93, itu sudah tinggi lah ijazah tersebut. Kok di Jakarta cuma dagang gorengan? Udah pulang ke kampung aja. Jadi? Pulang di kampung aja lah. Apalagi saat bapak saya sakit, saya nggak tahu bapak saya dimakamkan. Jadi bapak saya meninggal malam, saat itu saya dikabarin, ditelepon di kantor waktu itu pernah. Saya pulangnya besoknya naik bis kan berapa belas jam ya, nyari angkutan bis sama adik saya. Sampai sana saya malam lagi, 1 hari penuh. Bapak saya udah dikuburnya siang hari. Jadi saya nggak tahu bapak saya dimakamkan. Jadi bersyukurlah di sini yang masih punya orang tua lengkap. Saya juga tahu Mas Ari begitu sayangnya dengan orang tuanya. Saya banyak belajar juga dengan Mas Ari. Yang nantilah sisi positifnya. Saya banyak belajar tentang apa namanya, Allah sudah mengangkat Mas Ari Untung ini dengan kemudahannya, dengan keberkahannya untuk keberkahan banyak orang. Saya salut, mudah-mudahan Allah jaga dan bisa istiqomah. Saya justru banyak saya Mas punya usaha itu orang tua nggak ridho. Sementara kita tahu ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Sementara simbok saya, orang tua saya tidak setuju saya punya usaha. Jadi bapak saya tidak tahu. Saya meninggal masih menjadi seorang office boy. Saya masih berandai-andai loh Mas. Anak saya Opi, si Akbar tidak pernah melihat kakeknya. Saya suka berandai-andai seandainya bapak masih hidup ya. Apapun akan saya belikan, akan saya penuhi kebutuhannya. Enak kali ya. Tanda kutip saya juga masih bersyukur Mas. Inilah selalu beruntung lagi punya simbok, malaikat saya yang umurnya 80 tahunan atas izin Allah masih sehat. Ya, saya suruh pulang tinggal di Jakarta nggak mau. Bukannya saya nggak sayang sama orang tua. Jadi memang nggak mau. Dulu setiap Idul Fitri baru pulang. Nah sekarang dengan menjadi seorang entrepreneurship, saya bisa mengatur waktu saya kapan saja dimanapun. Memudik kapanpun bisa gitu. Apalagi sudah ada tol yang Jakarta Madiun lebih mudah 7 jam. Ini lebih memudahkan untuk silaturahmi. Nggak harus nunggu momen itu. Jadi teman-teman ya, tugas kita adalah membuktikan. Alhamdulillah saya sudah melalui proses itu. Orang tua saya tidak setuju. Karena mereka tidak tahu saya punya mimpi, ingin membahagiakan orang tua dan saudara saya. Dan mimpi tersebutlah saya jadikan momentum. Saya jadikan pengingat diri, saya harus sukses, saya harus bisa membahagiakan mereka. Mumpung masih punya waktu dan kesempatan. Itu. Jadi saya nggak punya mentor Mas.
Tapi di sini mentor terkuat menurut saya tuh Mas Mono ini jadi survive ini berarti memang keinginan kuat untuk membahagiakan orang tua, itu menurut saya. Karena apa? Sampai ketika hal-hal yang mungkin berat buat Mas Mono itu nggak ceritain ke orang tua, bukan bohongin orang tua menurut saya. Ya, karena justru ingin membahagiakan mereka. Nah, Takutnya sedih gitu kan. yang saya ceritakan apa? Mbok, alhamdulillah aku sesuk enek pesanan 5.000 box, Mbok. Mbok, aku saiki lagi neng Batam loh, Mbok, lagi ngisi seminar. Mbok, aku lagi acara neng Kuwait, Qatar, Hong Kong, Jepang. Sekalian nyebut Mas biar teman-teman tahu bahwa saya pernah ke luar negeri gitu. Saya pikir sampai itu. Ini beneran. Oh, benar. Mbok. Berarti sekalian. Beneran. Tapi keren. Sekali tembak dapat 2 gitu. Iya. Ini Terus gimana? Yang saya ceritakan adalah tentang Mbok bisa ada pesanan Mbok saya sekian box ini. Saya kabarin yang bahagianya gitu. Mbok, ya alhamdulillah atas izin Allah dengan komunitas Entrepreneur University hampir seluruh kota di Indonesia pernah saya kunjungin gitu loh. Jadi karena saya senang silaturahmi kan ya, dengan pengalaman saya share pengalaman saya tersebut. Itu yang saya ceritakan. Ada satu momen si Mbok itu waktu saya kerja menjadi seorang office boy di perusahaan konsultan Pasar Minggu di Karangpola, pernah main ke Jakarta, dekat. Main ke Jakarta nginep, seneng banget. Wah, enak ya kerja di kantor. Baju masuk, celana munjuk, rapi, enak kan, sepatuan gitu kan. Sabtu Minggu libur, makan dari kantor. Tapi ya itu kebutuhan saya habis terus, saya nggak punya tabungan, umur saya semakin bertambah, sementara saya belum bisa membahagiakan saya punya saudara. Belum nikah? Belum, dan saya belum membahagiakan ponakan-ponakan saudara yang lain. Jadi setiap Idul Fitri saya nggak pernah bisa pulang, Mas. Kan THR-nya sedikit, kecil. Jadi saya nangis setiap Idul Fitri mendengar kalimat takbir itu ya. Takbir itu saya nangis, saya menjadi satpam di rumah teman saya, suruh jagain rumahnya yang dia mudik ke Malang. Itu. Waduh, itu sangat menderita sekali. Jadi bersyukurlah. Itu gimana temennya sekarang? Oh, yang jagain masih namanya Bu Isa Indrasari, masih temenan. Jadi teman-teman di kantor tuh masih jalin silaturahmi lah, Mas. Saya ke rumahnya beliau karena waktu dia hamil pertama itu dia ngidam apa-apa. Saya kan office boy, beliin pencit, tuh mangga yang masih kecil itu. Mas, saya mau asinan dong. Manggil bukan Mas ya. Pramono, nama saya Agus Pramono. Disuruh beliin makanan gitu. Kan office boy, jadi tugasnya ya serabutan lah, seperti itu bikinin teh gitu. Sampai situ, nah suatu saat Mbok itu main ke Jakarta, enak ya, makan siang dapat, minum dingin tinggal mencet, bikin kopi teh tinggal nyeduh, tidur di ruangan AC. Di ruangan kantor maksudnya. Orangnya nggak ada, udah biasa tidur. Itu. Ini kalau dikulik seru, Mas. Banyak tuh ya cerita-cerita tentang saya kerja di kantor. Termasuk saya buka ketikan sendiri. Buka ketikan. Adik saya kan di kantin di kampus. Nah, saya buka ketikan, 1 lembar 1.000 perak. Di jadi tempat lain ngetikin tugas itu? Iya, saya malam belajar ngetik 10 jari, Mas. Jadi kalau ngetik, saya nggak ngeliat tutsnya, langsung monitor. Saya ingin menambah skill saya, Mas. Waduh. Bahasa Inggris loh, ngerti nggak ini? Bahasa Inggris. Si ke kaki artinya kan skill. Terus akhirnya ada kesempatan operator komputer, saya ambil. Sampai saya buka ketikan. Pram, kamu bisa nggak itu jadi operator komputer? Ya, saya ambil kesempatan tersebut. Teman-teman saya yang udah lama ketemu komputer mainnya adalah game. Waktu itu masih WS, Lotus ya kan. Buka komputer tuh masih ada passwordnya lagi kan, ribet, DOS lah gitu kan. Masih ribet. Nah, saya belajar ngetik 10 jari. Saya menerima ketikan. 1 lembar 1.000 perak. Kenapa murah, Mas? Nanya dong, kenapa murah, Mas? Kenapa? Sementara di luaran sana 1.500. Karena saya berani optimis kertas milik kantor. Oh, jadi potong margin ya. Berani optimis printer milik kantor. Iya. Tapi mohon maaf nih ya. Tapi di kesempitan tetap ada peluang, berarti kan? Masih membaca peluang dari kesempitan itu gitu. Iya, Mas. Kan? Dan sukses menurut saya itu di saat saya bisa minum teh manis hangat. Waduh. Bahagia kan 100 orang ditanya mana sukses kan ada 100 jawaban. Sukses anak saya udah kuliah, sudah bisa bangun rumah, sudah cicilan lunas, sudah umroh haji, sudah punya kendaraan. Kenapa cuma teh manis hangat?
Dulu waktu saya menjadi seorang office boy, tugas saya nyapu, ngepel, bikinin kopi, teh, ya. Untuk tamu-tamu juga, ya belanjain makanan. Pagi teh semua, sambil nyapu, ngepel, terus siang ganti kopi bagi yang ngopi, seperti itu. Kalau ada tamu juga. Waktu saya diangkat menjadi seorang operator komputer, yang dulunya saya bikinin teh, setiap pagi saya udah punya meja sendiri, ada teh manis di depan saya. Itu setiap saya minum merinding, Mas. Dulu dibikin. Dulu dibikinin. Dulu saya yang bikin. Saya yang bikin dulu nih. Astaga. Sekarang sudah dibikinin sama orang. Jadi sukses itu simple, seperti saya tidur di ruangan AC. Jakarta padat, panas, emosian bawanya, tidur di ruangan AC itu Masya Allah nikmatnya. Kenapa, Mas? Saya dulu tinggal ukuran 2,5 kali 3 meter ngontrak itu. 2,5 kali 3 meter. Bisa bayangkan, kan ruangan saya di situ, dapur, ruang tamu, tidur juga di situ. Biar empuk, Mas, saya tidur pakai alas kardus. Ya Allah, panasnya lampu tuh nggak pernah mati. Saking kipas angin nggak pernah mati, saking panasnya lengkapnya gitu. Sampai saya mengadu sama Allah, saya nggak ngerti namanya spiritual itu seperti apa ya, ngertinya cuma sholat, puasa gitu. Ya Allah, bagaimana sholat saya bisa khusyuk? Bagaimana saya bisa berjamaah ya kalau tempatnya kurang nyaman seperti ini? Saya ngadu. Saya tidur nggak pernah pakai baju, Mas. Ya Allah. Nah, sekarang saya punya, alhamdulillah rezeki Allah, punya kamar, bisa lari-larian dulu kayak film India tuh, mau tidur lari-larian dulu gitu kan. Tidur saya sekarang udah pakai AC. Pakai selimut. Iya. Tetap nggak pakai baju, Mas. Masya Allah. Teman-teman, ini kalau kita lihat ya, kadang-kadang kenikmatan itu adalah bukan pada saat kita tuh ibaratnya jadi kadar kenikmatan orang tuh beda-beda memang ya. Kenikmatan, kesusahan tuh beda-beda. Sampai sesuatu yang simple, jika tahu cara meraihnya itu dengan pengorbanan seperti itu, nikmat yang bahkan melebihi nikmatnya orang dapat jackpot. Gitu. Iya, minum teh manis buat orang apa hebatnya. Tapi teh Bahkan manis. si Om Bob Sadino sukses menurut beliau itu saat dia bisa makan. Kenapa? Kalau hari ini makan, dia nggak bisa ngerokok. Kalau hari ini ngerokok, besok nggak bisa makan. Jadi suksesnya saat dia bisa makan. Dia bisa merasakan rasa syukur yang luar biasa, bisa makan. Karena besok dia nggak bisa makan. Seperti itu. Jadi hal-hal sepele ya apa ya, saya menyebutnya dengan zona syukur, kuantum syukur. Itu yang saya lakukan. Mas Ari, satu lagi momentum di saat Mbok pengen main ke Jakarta, ke Hek, Kramat Jati. Saya ngontrak bareng adik, ponakan, bareng-bareng di situ. Dengan bangganya dia naik kereta api sendirian, Jatinegara ekonomi, terus naik mobil angkot ke Kramat Jati. Ya kan, orang tua nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya kan, terus juga nggak lancar gitu, ketemu saya di kontrakan tersebut, ada sisa gorengan yang nggak laku. Dia lihat, oh jebule kowe saiki dagang gorengan loh, kan dulu di kantor, di office boy. Saat itu, Mas, orang tua saya marah, dan saat itu juga si Mbok yang baru datang dari Jawa Timur, sekian jam perjalanan langsung balik lagi ke Jatinegara, pulang ke Madiun, tentunya juga belum dapat tiket, dengan amarah yang amat sangat. Apa yang saya lakukan saat itu? Saya diam aja. Saya nggak bisa ngomong apapun, karena orang tua di saat marah, saya takut keluar kata-kata yang akhirnya nyumpahin saya. Saya diam aja, karena Mbok nggak tahu. Dan situlah saya berjanji bahwa saya harus bisa membahagiakan si Mbok. Allahu Akbar. Jadi momentum tersebut. Jadi, Mas, motivasinya apa? Mentornya siapa? Ya, impian tersebut, cita-cita saya tersebut saya kawal, ingin membahagiakan orang tua dan saudara, dan alhamdulillah dari Allah sebagian mimpi saya sudah Allah kabulkan. Jadi mentornya langsung Allah kayaknya, dituntun sesuai dengan doanya. Masya Allah, ini luar biasa. Bahkan itu bagian dari ancaman, ya Allah bagaimana saya bisa berjamaah, bagaimana saya bisa khusyuk soal saya kalau ruangan saya seperti ini. Bahkan saya kalau kehujanan naik motor, saya biarkan kepanasan kehujanan. Ya Allah. Ya sambil doa, ya Allah lihat pengorbanan saya ingin punya kendaraan yang nyaman, yang mewah, yang bisa ngajak keluarga, menyenangkan banyak orang kayak gitu-gitu. Jadi saya jadikan apa, doa kan, doa teraniaya, bahasa Inggrisnya adalah great moment. Nah, di saat kita terpuruk di situ, misalkan ada banjir, ada mobil kencang banget, kita kecipratan. Nah, itu kan great moment. Doa, jangan langsung nyumpain orang tersebut. Nah, itu dia. Nah, saat kita teraniaya, saat kita mampu untuk melawan, mampu untuk marah,
kita rem, kita kendalikan ego kita dengan ucapan-ucapan doa yang baik. Karena sesungguhnya doa itu akan kembali yang mendoakan. Jadi hati-hati kalau orang-orang kadang doakannya gini-gini. Gitu. Malah bisa justru doain buat diri sendiri. Iya, betul. Ya Allah ya Rabb, ini banyak banget pelajaran yang kita dapetin di sini, dan tentunya juga berhubung ini udah masuk waktu sholat ya, ibaratnya teman-teman semuanya, apa yang diucapkan sama Mas Mono tadi mungkin jadi motivasi kita untuk lebih ngobrol sama pemilik kehidupan kita ini, apa yang kita mau sambil ikhtiarnya juga luar biasa. Mau lebih detail, tonton episode yang bersama Mas Mono di Hijrahpreneur. Mas, sebagai jangan lupa subrek. Ya jangan lupa subrek dulu ya. Sebagai penutup ya Mas, sebenarnya kunci dari semua yang dijalankan Mas Mono dari dulu susah sampai sekarang itu apa? Biar orang mungkin bisa polanya diikuti. Apa dari doa, apa dari orang tua, apa dari Kulum Rusmano, apa yang paling penting? Nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Masya Allah. Ya apapun, saat ini pun juga saya terus berproses. Orang bilang, Mas Mono sudah sukses, sudah mapan ini, saya terus berproses. Karena kompetitor di luaran sana kan banyak sekali yang rumah makan, restoran dengan harus online marketing, digital, bla bla ya. Hati-hati gitu. Jadi apapun kondisinya nikmati namanya proses. Bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Simpan semua kegagalan. Simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Suksesnya tetap tanda kutip. Saya bisa ketawa ke TV karena saya sudah ngalamin semuanya. Seperti itu. Yang waktu itu saya sedih, ya nangis bener. Saya nangis. Saya buka cabang pertama, warung saya digusur Mas. Bukan karena ingin menambah omset, bukan ingin menambah pendapatan untuk menambah karyawan, karena warung saya digusur. Di saat sehari sudah 80 ekor ayam, 5 karyawan, tinggal say hello saja ke konsumen, tiba-tiba warung saya, mata pencarian saya satu-satunya harus digusur. Luar biasa teman-teman semuanya. Oh, saya biasa di luar, Mas. Oh, biasa ya? Bisa. Jadi, apapun hal yang menimpa saat pandemi, sesulit apapun, tetap bahagia. Kenapa? Pernah lebih sulit dari itu. Betul. Waduh, luar biasa. Betul. Makanya tonton episode yang bersama Mas Mono di Hijrahpreneur dong. Ya, kalau gitu jangan lupa subscribe, dan jangan lupa subscribe-nya YouTube-nya Mas Mono. Bikin nggak? @masmono08. @masmono08. Follow IG kita aja sementara ya. Waduh. Berarti ini nge-vlognya belakangan nih sama ayam nih kalau nggak ada. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.